Jadi sekarang saya lagi ada di Kudus ya, di kebun salah satu teman saya ini. Nah, kita akan tanya-tanya seputar kebunnya karena kebun ini unik guys. Nah, keunikan kebun ini itu kebunnya tanpa atap guys. Lah nanti kita bisa tanya-tanya, langsung aja kita tanya. Pertama perkenalan dulu. Nah, ini dengan Mas siapa? Ini lokasinya di mana ya toh? Bisa langsung dijawab Mas. Ya, nama saya Wahyu Fajar. Jadi lokasi kebun saya ini di Kudus ya, tepatnya di Gondang Manis Gang 14 RT 6 RW 2 Kecamatan Baik. Oh, ada di Kudus guys. Nah, dan ini udah mulai dari tahun berapa Mas ini Mas? Mulai di sini itu tahun 2022 bulan 6 tepatnya gitu. Berarti udah 2,5 tahun. 2,5 tahun Kurang lebih. lebih sudah 2,5 tahun guys. Nah kalau boleh tahu ini alasan kenapa memilih hidroponik sebagai ini profesi utama ya Mas ya? Profesi utama petani hidroponik. Mantap, ini profesi utama dan kenapa milih hidroponik sebagai profesi Mas? Pertama di Kudus itu masih sedikit apalagi pemuda yang main di pertanian terlebih di hidroponik. Jadi peluangnya masih sangat besar. Jadi karena peluangnya sangat besar, kami ambil hidroponik gitu. Lalu kenapa hidroponik? Ini pertanian yang enak ya menurut saya. Jadi nggak usah nyangkul. Hidroponik itu lebih ke buat milenial itu enak sekali itu. Lebih cocok. Lebih cocok gitu. Mantap. Nggak kayak petani-petani konvensional yang dipandang sebelah mata gitu. Oke mantap Bang. Alasannya alasan yang sangat milenial sekali guys. Nah yang saya lihat di kebun Mas Wahyu ini ya Mas ya, ini kan tanpa atap ya. Nah ini full tanpa atap, ini sangat luar biasa. Jarang saya ketemu kebun besar yang berani tanpa atap. Nah ini Mas Wahyu, alasan kenapa tanpa atap itu alasannya apa Mas? Yang pertama itu budgeting biasa, karena keterbatasan modal awal. Yang penting mulai dulu. Dulu pilihannya bikin plus atap tapi lubangnya sedikit atau tanpa atap lubangnya banyak. Tapi karena banyak pertimbangan akhirnya lubangnya banyak tanpa atap dulu. Itu. Tapi sejalan dengan waktu ternyata pertumbuhan tanpa atap tuh lebih bagus. Bobot seladanya lebih bagus. Ya dibanding yang atap ada meja yang pakai atap tapi ternyata ketika dibandingkan memang yang pakai atap tidak lebih bobot daripada yang tanpa atap. Tapi yang untuk remaja dan semai tetap menggunakan atap ya Mas ya? Ya remaja khusus sama yang semai itu pakai atap biar ketika hujan tuh nggak rusak daunnya. Tapi nanti pas dipindah di pembesaran dewasa itu full tanpa atap. Nah kalau untuk tanpa atap seperti ini, itu kendala utamanya apa Mas? Karena kan ini apalagi musim hujan, kalau musim hujan ya mungkin kalau musim kemarau nggak begitu, tapi kan kalau tanpa atap yang tersebar di masyarakat umum nanti kalau hujan gimana ya, apakah daunnya rusak ataukah nutrisinya nanti tercampur terlalu banyak dengan air hujan. Lah kendala utamanya apa Mas ketika memang memutuskan berani untuk hidroponik tanpa atap? Kendala pertama dan itu banyak sekali orang yang tanya ya, Mas nanti kalau hujan gimana? Ya kalau hujan memang air nutrisi itu sedikit banyak tetap tercampur. Kami siasati dengan pipa output yang masuk ke tandon itu kami lepas. Jadi mesin kami matikan, pipa pipa output yang masuk ke tandon kami lepas sehingga air hujan tidak masuk atau sangat minim masuk ke tandon sehingga pH air sama nutrisi itu tetap terjaga. Jadi gitu. Ya lebih lebih sedikit lebih ribet ketika ada hujan. Kendalanya itu tadi, lalu yang kedua itu hama sama jamur. Hamanya sedikit lebih ya lebih intens lah dicek, sama jamurnya itu memang lebih sering terkena jamur. Caranya ya kita semprot atau kita antisipasi dengan penguat-penguat tanaman seperti produk-produk organik yang biasa kami pakai. Nah oke, jadi untuk kapasitas lubang dari instalasi Mas Wahyu ini sekarang ini ada berapa Mas? Ada berapa meja mungkin ya? Satu meja ada berapa jalur dan sekarang punya berapa lubang? Ini kami punya, jadi kami pisah ya jadi dua. Yang sebelah selatan itu pakai pipa pralon,
2,5 inch, yang sebelah utara pakai talang modifikasi. Yang pipa peralon itu jarak antar lubang tanam itu 30 cm, sehingga dalam satu meja 10 lonjor panjang 8 meter itu menghasilkan 260 lubang. Jadi kali 10 ada 2.600 lubang. Yang talang itu karena jaraknya lebih rapat 25 cm, jadi satu mejanya panjang 8 meter itu menghasilkan 310 lubang. Jadi kali 6 kurang lebih 1.500-an lubang. Tuh. Berarti total ada 2.600 tambah 1.500 ya. Ada sekitar 4.000-an lebih ya Mas ya. Betul. Dan remajanya juga sama. Remajanya 1:1. Berarti 1:1, berarti kalau pembesarannya 4.100, per remajanya juga 4.100. Berarti totalnya 8.200. 8.200 plus yang remaja. Oke, mantap. Lah, untuk kapasitas lubang dan meja yang tadi dijelaskan itu dalam 1 minggu atau setiap hari itu bisa panen berapa, dan setiap bulan kira-kira bisa panen berapa Mas? Kapasitas produksi kami dalam satu hari itu masih di kisaran 35 sampai 40-an kilo. Itu normalnya segitu. Jadi kalau 1 bulan itu tinggal dikali aja 30 hari gitu. Tapi rata-rata segitu. Oke, mantap. Berarti 1 bulan bisa sekitar 600 kilo. 600-an kilo, kurang lebih 600 sampai 700 kilo. Mantap sekali. Jadi untuk harga di Kudus ini Mas Wahyu jual berapa Mas? Sekarang harga selada kami jual per kilonya 22.000. Di luar ecer yang kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil tuh nanti beda lagi harganya. Oke, mantap banget. Jadi dikalikan sendiri teman-teman. 600-700 kilo, harga per kilonya 22.000. Ya itu sudah termasuk mantap sekali. Oke, nah sekarang untuk pasar di daerah Kudus sendiri ini, Kabupaten Kudus. Ini kan kabupaten ya Mas, bukan kota besar ya. Untuk pasarnya untuk selada hidroponik, untuk sayur hidroponik itu seperti apa Mas? Kalau pasar di Kudus saja itu produksi kami ini masih sangat kurang. Nanti pasar Kudus itu baru yang ke pribadi, belum yang ke hotel, belum yang ke rumah sakit dan lain-lain, itu belum. Kebanyakan kami serapannya langsung ke catering, terus rumah makan itu yang sifatnya langsung pribadi gitu. Belum yang instansi itu belum. Jadi ketika melihat pasarnya, peluangnya segede itu, harusnya ini bisa jadi salah satu pilihan untuk dicoba dikembangkan. Jadi teman-teman, berhidroponik itu ternyata tidak hanya bisa kita lakukan di kota-kota besar ya. Di kabupaten-kabupaten pun juga ternyata pasarnya juga luar biasa, seperti di Kabupaten Kudus ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, mungkin ya Mas Wahyu, tips untuk teman-teman semua yang juga ada di kabupaten atau teman-teman milenial semua yang mau mencoba bisnis atau usaha hidroponik, dari Mas Wahyu tipsnya seperti apa? Tips untuk yang mau mulai, tips dari saya, mulai aja dulu. Ketika mulai ada sesuatu yang dievaluasi, itu bisa kita perbaiki untuk ke depan lebih baik. Tapi kalau kita hanya angan-angan, tidak mulai-mulai, ya nggak ada yang diperbaiki dan nggak ada sesuatu yang kita capai. Jadi tips yang paling utama adalah mulai aja dulu. Kita mulai, nanti ke depan gimana, kita tanya-tanya, kita evaluasi. Semakin kesini pasti bisa lebih bagus lagi gitu sih. Tipsnya nggak usah banyak-banyak ini belajar ke sana, nggak usah. Satu, mulai aja dulu. Ketika mulai, jalan sambil belajar sambil dilakukan. Jadi itu. Oke, jadi itu teman-teman tipsnya. Dan mungkin kalau teman-teman mau ngepoin sosial medianya Mas Wahyu ini, sayur hidroponik Kudus ini, ada Instagramnya juga, ada juga di TikTok. Namanya apa Mas? Sayurku hidroponik Kudus. Nanti ditambahkan di caption aja biar gampang, biar tidak salah ketik. Oke, jadi teman-teman bisa follow nanti sayurku hidroponik Kudus, atau teman-teman yang daerah Kudus kalau mau main juga menerima ya. Kalau mau main-main belajar juga menerima. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa main ke kebunnya Mas Wahyu. Oke, terima kasih. Mantap.